Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Habibi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai wawasan ilmu dalam konteks lingkungan beserta isu-isu lingkungan. Oke, sebelum lanjut, diharapkan kepada seluruh teman-teman untuk meringankan tangannya agar menekan tombol like, comment, and subscribe agar tidak tertinggal info selanjutnya. Seperti apa pembahasannya? Simak video ini sampai selesai. Oke, masuki materi yang pertama, yaitu wawasan ilmu dalam konteks lingkungan. Wawasan ilmu merupakan seperangkat pengetahuan, pemahaman, dan cara pandang manusia yang diperoleh melalui proses ilmiah untuk memahami atau menganalisis fenomena alam maupun sosial. Nah, wawasan ilmu dalam konteks lingkungan ini bukan hanya tentang mengetahui kondisi alam, tetapi juga bagaimana kita cara menerapkan pengetahuan tersebut agar alam tetap seimbang dan terjaga. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki pengetahuan atau wawasan tersebut, diharapkan untuk menerapkannya agar ilmu kalian bermanfaat. Oke, masuki pembahasan kita yang kedua, yaitu isu-isu lingkungan. Berbicara mengenai isu-isu lingkungan, hal ini telah menjadi tantangan terbesar dari abad ke-21 yang tidak bisa diabaikan. Nah, isu-isu lingkungan ini terjadi akibat kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sementara sumber daya alam atau dukungan alam ini yang semakin menipis. Oleh karena itu terjadilah isu-isu alam atau pencemaran lingkungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa isu-isu lingkungan yang terjadi di kebelakangan ini. Di antaranya yang pertama ialah ada pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan yang mengakibatkan perubahan kualitas sehingga membahayakan makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Di antaranya ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, dan yang pastinya pencemaran yang telah saya sebutkan satu persatu tadi tidak luput dari perbuatan-perbuatan manusia atau keserakahan manusia. Mari kita kaji bersama-sama apa yang telah saya sebutkan isu-isu tadi. Yang pertama ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terjadi akibat gas buang kendaraan bermotor, asap industri, dan pembakaran hutan, sehingga menghasilkan karbon non-oksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida, dan partikel debu yang membahayakan kesehatan. Bahkan WHO telah melaporkan bahwa jutaan orang meninggal setiap tahun akibat penyakit pernapasan yang dipicu oleh polusi udara. Oke, baik, di sini yang ketiga ada pencemaran tanah. Mengapa tanah bisa tercemar? Hal ini dapat terjadi karena sampah plastik, logam berat, serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan yang menyebabkan degradasi tanah. Nah, tanah yang tercemar tidak hanya kehilangan kesuburan tetapi juga dapat merusak ekosistem yang ada di dalam tanah tersebut. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk menjaga ekosistem agar tetap stabil atau menjaga lingkungan tetap stabil, karena dampak negatifnya ketika lingkungan tersebut tercemar, yang merasakan dampak negatifnya bukan siapa teman-teman, tapi kita sebagai penduduk lingkungan tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman, menurut saya wawasan ilmu dalam konteks lingkungan ini memiliki peran yang sangat besar di kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena jikalau kita memiliki wawasan tersebut plus mengamalkannya, maka kita akan dapat mencari jalan keluar dari fenomena alam atau problematik alam atau isu-isu alam yang terjadi saat ini ataupun yang akan datang. Seperti contoh musibah yang terjadi di Pulau Aceh. Nah, musibahnya ialah banjir dan longsor. Hal itu kan terjadi akibat kerusakan hutan atau pengurunan hutan yang sangat luas, teman-teman. Nah, jikalau kita memiliki wawasan tersebut, maka kita dapat mencari jalan keluar agar musibah atau problematik itu tidak terjadi lagi, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Anakis minni wal afu minkum. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Innal liqa fi sa'atil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.